Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of D. Nah, kali ini kita akan masuk ke rak keempat. Tapi ini segmennya akan dibagi ya, yang impor itu nanti akan gue bahas sendiri. Bawah sendiri ada Detektif Conan. Ini juga akan dibahas sendiri. Nah, kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris yang akan dibahas. Dari sini dulu. Ini mostly komik shoujo ya, nggak semuanya emang, tapi yang romance itu aku taruh sini semua. Ini ada Letter B sama I Will, pengarangnya sama Hiroyuki Asada. Ini komiknya istriku, dia yang suka. Terus ini ada Basara dari Tamura Yumi. Beberapa komiknya Tamura Yumi yang one shot ada juga, tapi aku luput menaruh di sini, jadi ya udahlah. Terus ini ada dari Petos, Interview with Monster Girls. Komik pendek kah? Entahlah. Nah, ini ada udah tamat Cion and the Cat Temple 9 tamat. Terus ada Shape of Voice. Terus Witch Head. Ini ya kan aku tadi bilang nggak semua shoujo ada di sini. Tidak semua yang di sini tuh shoujo kan. Tapi yang lebih lenian ke pembaca cewek tuh romance atau gimana ada banyak di sini sih. Ada shonen juga di sini nanti beberapa. Atelier Witch Heads sampai volume terbaru aku koleksi dari awal emang, karena siapa sih yang nggak suka sama minimal gambarnya Witch Heads. Ada reviewnya juga di ruang ngobrol nanti. Nah, ini ini ada 2 Apothecary Diary sama Pharmacist Monologue. Yang satu dari Alex nggak dilanjut, yang satu dari MNC. Ini komiknya laku keras, ketika animenya tayang makin laku. Terus Memory of Vanitas dari Jun Mochizuki. Di belakangnya ada dari komikus yang sama, ada Pandora Heart. Ini udah sampai tamat juga. Ini aku jatuh cinta banget sama gambarnya dan ceritanya yang memusingkan. Banyak sekali twist Pandora Heart itu. Sepertinya Memory of Vanitas akan mengalami hal yang sama, tapi semoga cepat lanjut ya. Tolong Alex Media. Nah, terus Quintuplets juga aku masukin di sini. Sampai 14 tamat. Ini aku beli di temen karena aku nggak beli pas. Aku meremehkan karena harem kan. Aku memang kurang suka harem, Sam. Makanya komik haremku tuh di sini dikit. Tapi setelah baca, Quintuplets is one of the best harem I ever read sih. Nah, habis itu ada Les Miserables. Dalam sini Les Miserables ada 8 volume. Ini dari Takahiro Arai, dia ngarang juga komik judulnya Arago. Aku belum dapat, aku pengen juga itu nanti suatu saat semoga bisa dapat. Lalu ini ada salah satu book paper pertama dari MNC. Ini Alt Noir Zero. Yang season 1 tamat, yang season 2 dari book paper dia downgrade ke kertas koran, udah gitu nggak dilanjut pula. Kalau nggak salah tamatnya 6, tapi di sini cuma terbit 3. Sedih. Nah, ini ada Raja Setan, ambilin itu dong. Ini adalah komik yang kubeli hanya karena judulnya. Aku tuh nggak ngerti ini apa, begitu ngelihat dulu di toko emas ngeliat, anjir ini komik apaan? Langsung tak beli. Dan aku tidak menyesal, lucu banget soalnya. Terus ada Casting. Ini komik manhwa, ini komik ini ku beli karena gambarnya ya. Ceritanya nggak begitu oke, tapi aku suka gambar-gambar komik Korea tuh yang kayak gini tuh aku suka. Cewek-ceweknya aku suka, makanya aku beli. Gambarnya ceritanya aneh sih. Komik-komik Korea tuh ketika era-era ini tuh ceritanya nggak semuanya oke. Ada My Giovanni sampai 4 dari Hozumi. Komikus Hozumi itu komiknya nanti akan ada banyak di segmen miniseri. Nanti di konten sendiri tentang miniseri nanti akan aku bahas sendiri. Nah, itu sini Lovely Complex, salah satu klasik. Ini ada kontennya di ruang ngobrol, ditunggu aja. Aku sama Mbak Tika nanti yang kontenin ini. Terus ini ada Murose Monokean. Ini satu lagi dari Mbak Adisti. Ini istriku suka banget ini komiknya dia. Ini lagi-lagi yokai ya, bukan yokai ya, makhluk halus gitu, menyenangkan. Aku udah sering bilang di beberapa konten kalau aku tuh punya kesenangan sama judul-judul kayak gini. Makanya nanti ada Natsume juga di bawah.
Lalu ada komik mandek The World is Beautiful, aku beli karena aku suka animenya. Nah, terus ada ini Love Affair. Ini perjalanan mengoleksi ini tuh wah, luar biasa lama. Karena aku dapat 1 sampai 13, aku pikir udah tamat. Karena aku dulu tuh baca di rental kan, dan aku suka. Memang cerita-cerita pure romance kayak gini tuh aku suka. Terus aku pikir 13 tamat, ternyata belum tamat. Nah, nyari volume 14 ini susahnya luar biasa. Aku baru dapat ini tuh beberapa bulan kemarin. Setelah aku punya Love Affair 1 sampai 13 beberapa tahun. Memang koleksi itu soal jodoh kok. Nah, ini ada Takahashi Lunchbox. Ini komik apa ya? Komik yang nyeritain tentang keseharian seseorang yang memasakkan lunchbox bento ke orang lain. Aku beli karena heartwarming sekali sih. Kurang suka sama romansnya tapi. Nah, terus di jajaran ini sebentar aku keluarin dulu. Ini ada komiknya Fukushi Tsubasa, ada The Love of Weki, The Love of Weki Plus, ada Anegel Mole, ada Saikire PTD, sama ada Takoko. Aku tolong diingatkan ya kalau ada lagi yang belum aku koleksi karena aku suka banget. Ini harusnya masuk di rak shonen, tapi karena tidak ada tempatnya lagi jadi aku masukkan ke sini. Oke, lanjut ke rak bawahnya. Dari sini aja. Ini ada Hayate into Combat Battler 1 sampai 52 sama Hayate into Combat Battler Before Hayate into Combat Battler. Dan terima kasih Alex Media ya, karena udah bisa menematkan. Aku tidak menyangka akan tamat karena udah volumenya panjang. Ini harem romcom pula, udah nggak parodi pula. Ini di kepalaku udah nggak akan tamat sih, tapi tamat. Aku suka banget sama ini karena Hinagiku. Alasannya cuma itu. Lalu bukan lanjutannya. Komiknya Hata Kenjiro juga ada di sini. Selanjutnya Fly Me to the Moon, animenya cukup mendapatkan respon positif. Terus ini Natsume Yujincho. Ini mandek ya, 18. Sayang sekali. Tapi one shootnya buatku yang paling memorable sih. Hotaru Bunomori ini salah satu cerita yang bikin aku deket sama istriku sekarang. Istriku sekarang, emang dulu aku punya istri. Terus Rainbow Days. Kenapa aku taruh bareng sama Horimiya? Karena temanya mirip. Kalau kamu suka Horimiya, kamu pasti kemungkinan besar suka sama Rainbow Days. Terus Miyodoku-chan. Terus ini ada Ice Guy and His School Female College. Ada Kanata Kakeru 4 volume. Aku nggak tahu apakah lanjut atau enggak. Nah, ini termasuk komik yang aku beli karena judulnya Aqua Planet dan covernya bagus banget. Isinya apa ya? Ini tuh seinen sih. Seinen ini tuh beneran kayak keseharian aja di planet Aqua gitu. Bagus sih, nggak bagus-bagus banget. Tapi untuk orang-orang yang suka cerita-cerita heartwarming, cerita-cerita pelan, ini cocok banget. Lalu ada Orange. Ya, sesimpel karena romance sih. Terus ini ada satu universe nih. Princess. Habis itu The Day of Revolution. Terus sama Family Complex. Ini satu dunia. Ini komik bodor sekali. Oke, lanjut ke ini ada I Am a Cat sih. Punyanya Sasaki Natsume. Kehabisan tempat. Terus ini ada lanjut ini. Ini dulu deh. Banana Fish nanti. Ini Cops and Robbers. Aku beli karena aku pikir istriku akan suka. Terus ini Wotakoi jelas. Siapa otaku yang nggak suka Wotakoi? Ini udah ada reviewnya di ruang ngobrol. Dicek aja ya di ruang ngobrol. Terus ini kenapa aku bahas belakangan? Ini tuh mungkin belum banyak orang yang tahu kalau ini tuh ada di satu dunia. Banana Fish, Yasha, sama Sleeping Eve. Kapan-kapan akan aku bahas secara terpisah di ruang ngobrol. Ini komik yang aku beli. Sebenarnya aku udah
ngomong sama istriku, kamu pasti suka ini. Tapi dia, enggak, gambarnya jelek. Habis itu nonton animenya, animenya kan MAPPA ya, bagus banget gambarnya. Terus ceritanya juga emang bagus banget. Habis itu nyari komiknya ini mahal karena udah terlanjur banyak yang suka. Aku tuh dapat Banana Fish tuh belakangan setelah dapat Yasha sama Sleeping Eve. Jadi baru dapat Banana Fish dengan harga yang lebih masuk akal. Baris selanjutnya ini ada Mizuho Kusanagi, karya-karya Mizuho Kusanagi. Ada Yona tentu saja. Kalian udah pasti kalau ngikutin Ruang Ngobrol pasti tahu aku suka banget sama Yona. Aku menganggap Yona itu adalah One Piece-nya shoujo. Tapi perkenalanku sama Mizuho Kusanagi itu ada di NG Live. Dan ini 2 volume terakhir 8 dan 9-nya ini 8 dan 9 ini nunggunya berapa? 4 tahun. Aku udah hopeless gak bakal terbit. Tiba-tiba terbit. Soalnya ketika ini itu mandek terbit, Yona lancar banget. Jadi, aduh gak terbit, tapi kenapa Yona lancar? Tiba-tiba terbit, ya udahlah. Ini aku dapetnya dari rental temanku. Makanya bentuknya udah gak jelas gini. Kalau ada duit pengen tak perbarui sih. Lalu ada Mugen Spiral, ada Game Rush, ada Game Rush, sama A Can Over. Aku beli ini simply karena aku pengen ngelengkapin Mizuho Kusanagi sih. Nggak begitu cocok aku. Lalu ada Elena, 5 volume, 1 lagi tamat. Blue Box, aku baru beli 2 volume. Tahu sendirilah kenapa ya. Terus ini baru aku dapat kemarin ini. Kanbayashi and Kirika series. Aku nggak ngerti ini tentang apa. Sama sekali nggak ngerti, sampai sekarang juga belum baca. Cuman aku tertarik karena sepertinya ini misteri. Lalu ada Saladais. Ini adalah buku buku panduan untuk mendekati cewek. Mohon maaf ya. Aku menggunakan salah satu dulu tuh bagaimana ngobrol dengan wanita dan lain sebagainya, itu aku memakai Saladais ini. Ini komik romance untuk cowok memang, bukan untuk cewek. Lalu sebelahnya komik shoujo favoritku ada Fruit Basket. Ini nanti di komik impor tuh ada sequelnya Fruit Basket Another, nanti diperlihatkan di konten komik impor. Lalu komikusnya juga bikin komik yang terbit di Indonesia lain, Twinkle Star. Ceritanya mirip sama Fruit Basket, ngomongin tentang kegelapan hati manusia dibalut dengan percintaan. Terus ada Oran ini komik chaos sekali sih. Kapan-kapan akan aku bahas di Ruang Ngobrol, mungkin sama Mbak Tika ya. Ini komik chaos sekali. Teman-teman pembaca cewek pasti ngerti Oran itu chaos apa. Ini ada Flying Witch. Ini aku beli karena aku pas nonton animenya suka, tapi ya gak lanjut sebenarnya. Nah, ini ada Flower of Wind. Ini bagus banget. Kalau kalian tahu Yona, ini tuh bukan mirip Yona, tapi aku suka banget tema-tema historical fantasi seperti ini. Sayangnya di sini ya cuma 4 volume nggak lanjut. Komikusnya ini Izumi Kanoyashi ini dia juga ada beberapa one shot yang bahas tentang hal-hal yang mirip. Sayangnya juga ya udah cuman ini. Nah, ini berikutnya ada House of the Sun. Ini komik yang sempat bikin aku berantem karena aku sempat lupa janji gara-gara aku begadang baca ini. Udah mah begadang baca ini, pas diterbitkan di sini tidak tamat pula. 11, aduh. Terus sebelahnya ada Under the Rose. Under the Rose ini. Ini aku suka Inggris ya. Emma tuh kan Inggris ya, aku suka. Terus ini tuh aku pikir aku baca ini dengan harapan seperti Emma, tapi enggak. Ini tuh dark banget. Ini tentang keluarga di Inggris dan kegelapan keluarga bangsawan. Sayangnya juga ini juga cuman 8 volume doang terbitnya di sini. Padahal di Jepang banyak banget. Lalu lanjut ke, jadi mohon maaf akan ada banyak komik-komik yang mandek ya yang di rak ini ya. Ini Iris Zero, ini juga mandek di volume 6 doang. Terus ini ada Ancient Magus Bride, ini juga mandek di volume 12. Sedih. Terus ada komik yang aku beli karena aku tertarik dengan judulnya lagi-lagi. Ini, Dalam Atap di Bawah Langit. Dan ini sampai sekarang belum ku baca. Gak jelas, aku jadi gak ngerti ceritanya tentang apa. 2 tamat by the way. Nah, terus ini Skull Rumble.
School Rumble ini aku beli simply karena aku suka Sawachika. Sawachika Eri. Komik ini nggak jelas banget. Ini salah satu komik paling nggak jelas yang pernah aku baca. Nggak jelasan ini kemudian ketika aku beli komik dengan pengarang yang sama, Summerstorm, aku tidak mendapatkan itu. Ini salah satu komik paling bolsum yang pernah aku baca. Aneh sekali, aku berharap gaji-gajian ketika baca ini. Ini apa ini? Kenapa saya dipaksa menangis membacanya? Pada zamannya School Rumble tuh animenya ngehit banget, teman-teman. Terus ini pengarang yang sama. Ada Chiki Angel, Spin Out, Doshiro de Gozaru, sama Bad Boy Drink Tea. Kesamaannya adalah komik ini gambarnya sederhana, ceritanya lebay. Ceritanya lebay dan selalu ada anak bandel yang menjadi pusat cerita. Lalu dia tobat karena cewek. Kesamaannya semua sama. Di belakangnya ini ada Sorata Akiduki. Nah, ini lucu nih. Ini Red Hair Snow White ya, Red Hair Snow White. Ini yang ada dua komik yang lain, yang Yacht Strategy Guide sama Valiant Bridegroom. Namanya di sini Sorata Akiduki, yang di Red Hair Snow White Sorata Akizuki. Katanya sih dulu yang ini typo, bukan typo sih. Apa ya? Aku lupa. Pokoknya MNC bilangnya bukan MNC, Alex tuh bilangnya yang bener yang Akiduki, yang senseinya minta yang pakai yang Akiduki gitu. Sayangnya juga ini mandek ya, 12 volume doang. Padahal ini bagus banget. Tapi ini juga salah satu komik yang panjang banget. Di Jepang sih belum tamat loh. Padahal ceritanya cuma gitu doang. Nah, ini dari Maki Enjoji. Aku suka sih ini. Happy Marriage nih. Ini komiknya bodor banget nih, Happy Marriage nih. Aku alhamdulillah bisa dapat dengan harga yang cukup masuk akal, tapi ya sayangnya ekstren sih. Terus lalu Everlasting Love. Ini udah ada doramanya. Kalau nggak salah yang main yang jadi kamera DNO itu loh. Terus ini yang lain, Chocolate Girl sama Extra. Hitotsubana, aku jujur suka covernya ya. Aku beli hanya karena covernya. Ceritanya oke juga ternyata. Ini kalau nggak salah rilisan awal-awal Akasha. Terus komiknya Io Sakisaka, ada Love Be Left sama Blue Spring Ride. Aku tertariknya karena yang ini. Karena dulu animenya tayang, lagunya aku suka. Makanya aku beli. Aku yang belum punya Strop Edge, itu masih menunggu untuk dibeli. Terus ada School Babysitter. Ini terlanjur beli sih. Aku nggak begitu suka. Terus ini Atsuko Namba Sprout. Ini ya standar romance. Shinikal Kanoko, ini yang bagus. Ini komik sinis tentang orang cewek sinis yang punya teman-teman baik dan didekati sama cowok ganteng. Lucu banget. Terus ada Citrus, ini dari pengarang yang sama dari Salades. Citrus ini nggak begitu bagus sih, tapi ya udahlah. Nah, yang bagus ini Genius Family Company. Ini bagus banget. Terus selanjutnya ada komik-komik Josei lain. Ada To Be Beautiful, ini aku belum baca. Ini My First Love, udah pernah baca di rental, tapi aku lupa ceritanya. Terus ini ada SGC, Survival Game Club. Aku nggak ngerti kenapa aku beli ini ya, jujur aja. Aku nonton animenya, aku suka. Aku beli komiknya, aku malas baca. Karena gambarnya kurang oke. Terus Save My Earth. Save My Earth itu komik jadul. Ini aku beli karena banyak teman-temanku yang rekomendasiin ini bagus banget, tapi aku belum sempat baca. Terus ada Legal Love, Josei Standard, sama ini. Salah satu komik shoujo yang aku suka banget. Ada Last Game. Ini dinamika cowok tsundere dan cowok tsundere dan cewek kudiri. Aku suka banget. Ceritanya ringan banget buat diikuti. Kita masuk ke rak selanjutnya ya. Ini ada Kaoru Denrin. Ini kalau yang belum beli, ini udah cukup langka sekarang. Nanti kalau animenya tayang pasti lebih geger lagi, bagus banget.
Terus ini Love So Life. Wah, ini sekali lagi salah satu shoujo yang bikin aku bisa baca berkali-kali saking pure love-nya. Belum dibahas di ruang ngobrol sih, karena bingung mau bahas apa, soalnya fuwa-fuwa doang isinya. Terus Sailor Moon, aku punya yang jadul, dan aku punya 2 set by the way, sama Sailor V. Punya 2 set. Nah terus ini Ashihara Hinako. Letter Promise ada 2, ada Peace. Ada Peace, ini bagus banget Peace, ini tentang psikologikal sih ini. Ini shoujo tapi berat banget. Terus ini Sun's Chronicle. Ini angst banget. Aku suka banget karena angst. Ceritanya tuh kayak tarik ulur percintaan gitu loh. Salah satu ya masuk shoujo best shoujo itu salah satunya adalah itu. Nah terus ada Banri Hidaka komikusnya. Bentar ini tak turunin dulu. Nih dari sini sampai sini itu Banri Hidaka. Tears of Ship ini komik mandek di Jepang maksudnya. Terus ini seharusnya ini masih kurang. Jadi ini ada kayak Akiyoshi Family Series, ini nomor 1. Yang I Hate You More Than Anyone ini nomor 5. Aku baru punya 3. Harusnya aku masih kurang, tapi aku masih nyari apa aja ya. Tolong teman-teman yang ngerti ya, tolong bantu aku untuk mencari tahu Akiyoshi Family Series yang lain tuh apa aja. Nah habis itu kita kesini dulu. Ada ini Full Bloom Sickness, ini salah satu shoujo yang masih lanjut sampai sekarang, luar biasa, masih ongoing dan masih diterbitkan sama MNC, semoga bisa terbit sampai tamat. Terus ada ini A Man and His Cat, ini punyanya istriku. Ini Happiness, ini nggak seharusnya kamu ada di sini sih, tapi kenapa kamu nyasar ya? Aku baru beli volume 1 karena aku kurang serak sih sama itu. Terus ada ini Tsubaki Cho Lonely Planet. Ini belum ku buka. Ini ku beli aja sih. Covernya cantik sih. Terus Shigatsu wa Kimi no Uso. Semua orang udah tahu, tidak perlu dijelaskan. Alien Street. Ini rekomendasi dari teman, belum ku baca. Terus ini ada King's Beast. King's Beast ini Rei Toma. Komiknya ada sebelumnya, adalah Dawn of Arcana. Rei Toma. Tolong dikasih lihat. Nah itu satu universe by the way. Kita ke sini dulu. Ini ada If You Were Here. Ini aku belum baca juga. Aku beli karena sepertinya Jose yang menarik. Crossroad ini shoujo standar sih, nggak bagus-bagus banget. Ini juga Absolute Peace Strategy. Ini standar juga. Cuman aku tuh suka ya gambar-gambar yang kayak gini tuh. Ceritanya juga aneh sih, unik. Terus ada ini Matahari, Dewi Matahari, ada 5 volume. Terus ini Judal, ada Vampire Game. Aku belum baca juga ini, aku beli karena dapat murah di Shopee. Nah terus ini suka banget ini My Sweet Kaicho. One of the best tsundere itu ada di Misaki. Yang nggak suka tsundere pasti best sebel sih sama Misaki. Usuinya juga terlalu, kalau bahasanya anak sekarang, Sigma. Yang udah nonton reviewnya Fushigi Yugi di Ruang Ngobrol pasti tahu aku sangat benci sama Fushigi Yugi. Tapi namanya kayak apa ya? Benci tapi cinta sih. Jadi aku tetap koleksi sih. Karena Fushigi Yugi itu salah satu shoujo pertama aku yang aku baca. Untungnya ada Tale of Genbu. Ini satu universe sama Fushigi Yugi dan bagus banget. Tapi kalau kalian pengen ngerti ceritanya ini, kalian harus baca ini. Masalahnya itu, ini salah satu heroin paling tidak berguna di dunia itu adalah Miyaka. Beban kamu Miyaka, beban gitu. Kasihan Tamahome gitu. Kita sampai di barisan terakhir nih, barisan terakhir di komik-komik cewekku atau komik-komik romance. Nah, ada komik-komik dari Yoshinagayu, ini satu deret. Komik dari Yoshinagayu, komik-komik shoujo pure romance. Kalau aku membahasakannya shoujo pure romance, jadi percintaannya tuh sangat-sangat pure.
semua komiknya punya nuansa yang mirip. Jadi in a way mungkin membosankan, tapi aku suka yang kayak gini. Gambarnya juga selera aku sekali sih. Terus makanya ini tak satuin jadi satu, walaupun ada one-shotnya juga tetap tak satuin jadi satu tempat. Karena aku nggak pengen diubah-ubah. Maksudku nyarinya terrepot. Terus ini ada Ghost-Hunt. Ini salah satu komik yang paling horor yang pernah aku baca. Ghost-Hunt 1, terus itu tamat, terus lanjut di Ghost-Hunt The House of Nightmares. Ini serem banget juga. Ternyata aku baru tahu juga kalau Strange Tales of Tokyo penulisnya sama dengan Ghost-Hunt. Tapi ini tidak lebih menyeramkan dari Ghost-Hunt. Karena ini lebih kerasa kayak kisah-kisah aneh aja sih. Terus ada ini Tale of Kaguya. Aku beli karena penasaran sih. Ini mau nyeritain apa? Terus ada Meteor Garden. Ini aku dapat murah banget, makanya kondisinya jelek banget seperti ini. Aku akan mencoba repair pelan-pelan sih. Semoga bisa jamur-jamurnya ini moga-moga hilang. Nanti ini akan ditempatkan di tempat terpisah ya, karena takutnya menular jamurnya. Terus kita bahas belakangnya. Ada Life sama Limit. Ini komik apa ini seharusnya shoujo sih, yang membahas tema-tema yang agak berat. Ini tuh membahas bullying tuh teman-teman, membahas perundungan. Bagaimana kamu bisa survive dari perundungan. Makanya judulnya Life. Ini 20 volume. Bacanya capek banget dulu di rental. Tapi aku merasa harus mengoleksi sih. Limit aku beli karena pengarangnya sama. Ceritanya juga mirip-mirip sih. Orangnya memang suka bahas yang berat-berat. Terus ini Girls Night Out, ini aku direkomendasi sama temanku Aan. Ceritanya tentang cewek-cewek, cewek sahabatan 3 cewek yang ngegosipin pacar-pacarnya. Tapi 21 plus karena gosipnya ya orang dewasa pacaran seperti apa. Terus ada ini sampai 5 aja. Terus ini Jurumasa Paramaiko aku punya. Ini masih kurang volume 8 aku. Aku beli karena ya memang bagus sih Jurumasa Paramaiko tuh. Sayangnya kayaknya juga kurang terkenal sih. Ini Minami Family mandek di sini. Cuma 6. Terus Sweet Marriage. Ini guilty pleasureku, komik-komik guilty pleasureku sih. Ada Library War, aku suka banget tema-tema apa kayak gini, tema-tema apa? Seragam-seragam militer itu. Percintaan di dalam militer tuh salah satu tema kelemahanku. Seiho High School Boys juga komik shoujo ketika tokoh utamanya cowok-cowok SMA. Aneh, menyenangkan dibacanya. Terus yang Miriam ini aku beli karena aku penasaran ceritanya sih. Soalnya kan ini komik jadul ya, cuman ketika ada deluxe-nya itu aku coba beli. Oke, itu aja untuk rak-rak komik shoujo. Nanti ada Chimitsuru. Ini akan aku kontenin terpisah karena mungkin aku ngobrolnya cukup panjang sih nanti soal ada Chimitsuru. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di kontenku berikutnya. Nanti silahkan datang kembali ke Library of D. Thank you.